Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu di hari ini hari Ahad ya, akhir pekan ya, Bung Rocky. Harusnya memang kita nggak ngomong serius-serius ya. Jadi kita jangan kita bikin analisis sendiri deh. Kita membahas analisis dari eh, pengamat asing gitu yang menyebut bahwa ada potensi pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sebelum kita omongin itu, ini ada update juga ini. Jadi Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan itu diberi sanksi oleh Bawaslu ya, karena pelanggaran kampanye kemarin. Jadi tiga kali melakukan kampanye sebagai Menteri Perdagangan. Dia diberi sanksi, sanksinya teguran, dan menariknya teguran itu karena diberikan supaya tidak lagi mengulangi lagi di masa depan lagi gitu, tidak melakukan hal yang sama gitu. Ini selalu ada problem dengan keberanian untuk menegur. Hmm. Jadi dicari cara setelah perhitungan sudah selesai baru ditegur. Efeknya apa kan? Kan sebetulnya sanksi itu untuk mencegah terjadinya Ya, peristiwa yang sama ketika proses politik sedang berlangsung. Ini udah selesai. Jadi oke, jadi maksudnya nanti di 2029 jangan begitu lagi, atau setelah 2009 dibikin tapi nanti 2600 nanti. Jadi ya. sebetulnya orang akhirnya lihat bahwa ini penyelenggaraan pemilu ini kayak dagelan aja tuh. Ngapain Hmm. ngasih sanksi pada hal yang udah selesai itu. Nah, Ya. tetap kita mau terangkan itu sebagai ketakutan dari Bawaslu justru untuk memberi sanksi pada pemain yang curang itu. Dan kelihatannya kalau main bola udah nggak apa-apa bikin pelanggaran, tapi nggak ditiup sama wasit. Nanti aja Ah, pertandingan pertandingan berikutnya selesai. baru Pertandingan selesai baru dihukum, nggak boleh selesai lagi. baru gila itu. Dan pertandingannya itu udah final, Bung Rocky. Jadi kan pertandingan Itu. berikutnya udah nggak ada. Ya, ya, ya. Tetapi sebenarnya begini ya, kalau itu ini kan kalau terjadi di kita gitu ya nggak apa gunanya. Tapi kalau di negara-negara lainnya menjunjung moral dan etika dan sebagainya, menurut saya begitu teguran itu wah, dampaknya buat seorang pejabat seperti Pak pejabat tinggi lah ya, Menteri Menteri Perdagangan gitu, pasti kalau yang budaya malunya tinggi ya itu sangat serius loh, teguran semacam itu. Bukan jangan dianggap sepele, Bung Rocky. Ya itu justru mestinya walaupun tegurannya terlambat, si Jul justru mesti bilang oke, saya kira mestinya saya ditegur di awal, tetapi saya anggap saya ditegur di awal karena itu Hmm. saya mengundurkan diri dari ketua PAN misalnya begitu kan. Jadi walaupun ditegur Ya. terakhir tapi ya mesti ada impactnya tuh. Jangan kedunguan dari Bawaslu itu justru jadi kegembiraan pada Zulhas. Nah, Hmm. artinya Zulhas dungu juga kan. Jadi Hmm. dia disindir, tetapi dia merasa oke, sindiran itu menguntungkan dia. Jadi sekali lagi ini dari awal nih, etik itu sudah hilang sama sekali itu. Dan adalah hak rakyat untuk mulai menyusun kekuatan untuk ya turun ke jalan akhirnya. Karena walaupun ini soal kecil, tetapi itu menunjukkan betapa Bawaslu takut menegur seseorang yang jadi agennya Jokowi itu. Dan kan apa susahnya itu dilakukan pada saat ya kan 20 menit setelah itu kan Bawaslu bisa bersidang. Oh ini bagaimana mungkin hasilnya baru keluar 2 minggu setelah pemilu selesai kan. Nah ini soal-soal yang membuat kita makin yakin bahwa Bawaslu itu juga sekedar dirty hand-nya Jokowi itu. Ya, ya, ya. Jadi ini kan sebenarnya satu yang post factum itu nggak ada gunanya begitu ya, Bung Rocky ya. Iya. Oke, tapi sekarang kita kalau gitu kita memprediksi aja ke depan ini kan, seperti di seorang pengamat ini, namanya siapa lupa, tapi nanti saya cek lagi namanya. Tapi ini jelas saya baca beritanya, ini saya baca beritanya di CNN Indonesia yang mengutip, oh namanya analis dari Amerika Serikat, Salil Tripati namanya. Kalau lihat namanya kelihatannya ini Indian Amerika ya kalian kelihatannya. Ya. Yang dia memprediksi bahwa itu akan pecah kongsi itu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu nanti setelah pemerintahan mereka berjalan. Ya kita menduga bahwa analis asing itu betapa cepat memperhatikan proses politik pasca pemilu ini dan menduga bahwa akan pecah kongsi. Tentu ada informasi yang lebih lebih dalam. Kalau kita yang ngomong itu ya karena kita mengerti ya bagaimana watak Pak Prabowo sebagai pemimpin, apa yang sebetulnya dia dia janjikan sebelum kampanye pasti berbeda dengan yang akan terjadi setelah kampanye. Dan kita mengerti betapa Gerindra sebetulnya merasa bahwa kami yang menang, itu bukan Jokowi yang menang, karena sumbangan Jokowi itu cuma 0,0 sekian persen.
dari apa yang pernah diperoleh Prabowo sebelumnya kan. Jadi analis asing juga melihat hal itu sebetulnya, bahwa pada akhirnya penyusunan kabinet itu akan dimonopoli oleh Gerindra. Walaupun basa-basinya Jokowi tetap menginginkan dia ikut cawe-cawe dalam pengaturan politik, tetapi fakta politik itu yang justru menjadi semacam dasar yang memperkuat analisis di dalam negeri bahwa akan terjadi pecah kongsi. Dengan kata lain, di FNN beberapa waktu lalu kita terangkan di sini berdua Hersu bahwa tadinya Prabowo itu ada tawanan Jokowi. Sekarang Jokowi ada tawanan Prabowo. Karena kekuasaan berangsur-angsur pindah pada Prabowo. Kan itu dasarnya kan. Lalu kita dimaki-maki itu. Masa nggak begitu cara analisisnya? Loh, itu cara analisisnya. Nah sekarang ada Ya, seorang asing yang melihat dengan poin yang sama. Silahkan marah pada seorang asing itu kan. iya, iya. Yang nggak punya kepentingan sebetulnya dengan Indonesia. Nah kita punya kepentingan dengan upaya melihat bahwa proses politik hari ini tidak akan menyelesaikan ketegangan-ketegangan politik pasca pemilu kan, soal hak angket, soal kecurangan, soal ambisi dari partai-partai untuk merampok lebih awal sebelum Jokowi masuk di dalam cawe-cawe, juga keinginan Jokowi sendiri untuk ikut campur dalam pembentukan kabinet. Tentu itu membuat marah Gerindra kan. Tetapi justru itu yang memungkinkan kita melihat dinamika baru setelah pemilu selesai, yaitu ketegangan antara Gerindra dan Jokowi, antara kubu Gerindra dan Jokowi. Saya nggak sebut Prabowo karena Prabowo tentu akan diminta oleh Gerindra untuk fokus dong, partai kita dulu tuh Hmm. yang boleh dapat sebelum Jokowi minta bagian kue yang pasti dia ingin minta kue yang lebih besar. Ya, ya. Tetapi kan gini ya, Bung Rocky, ada kesulitan-kesulitan yang ya saya kira dihadapi karena Pak Prabowo sendiri kelihatannya juga berpikirnya sekarang ini karena mungkin karena guru politiknya Pak Jokowi dia sama juga seperti itu, meskipun mungkin semangatnya beda ya. Dia menyatakan bahwa dia ingin semua rangkul semua kekuatan, dalam artian dengan begitu artinya semua masuk ke dalam pemerintahan. Dan tadi misalnya Sudirman Said juga mengaku dia mendengar soal itu bisik-bisik bahwa nanti semua kekuatan politik akan dirangkul, mungkin disisakan satu atau dua. Kalau saya menduga cuma satu ya, mungkin PKS, karena kan sekarang ini kan di luar kan PKS dengan Demokrat, karena dan Demokrat sudah masuk dalam pemerintahan. Tetapi merangkul itu bukan berarti juga membuat situasi kuat, malah menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, terutama perebutan ini kan, soalnya masuk kabinet itu kan perebutan sumber daya ekonomi dan politik di kekuasaan kan sebenarnya intinya. Ya kalau Nasdem masuk, PKB masuk, itu bagian Golkar akan dikecilkan. Kan Iya, Golkar iya, pasti iya, marah. iya, iya, iya. Ini soal yang sederhana sebetulnya, yaitu keinginan untuk menutupi kesalahan, maka dibawa masuk di situ tuh. Tentu eh, proposal ini berasumsi pada sifat dari dua partai Nasdem dan PKB yang masih rentan untuk diakali oleh Jokowi kan, kira-kira Hmm, itu maksudnya tuh. hmm, Atau mungkin udah ada semacam pragmatisme di dalam Nasdem, atau unsur-unsur pimpinan Nasdem yang memang dari awal pragmatis, dan unsur-unsur PKB yang juga pragmatis, yang merasa bahwa yaudahlah, udah kalah mending mendekat. Lalu Anies ditinggal sendirian kan. Tapi hmm, PKS saya kira akan tetap bersikuku untuk mempertahankan prinsip oposisi secara ideologis bahkan tuh. hmm, Jadi buruk betul kalau akhirnya partai yang kala itu kemudian bersekutu, maka akan ada dua dinamika baru, yaitu eh, rasa marah dari anggota koalisi yang menganggap kok porsi kami itu dikurangi justru hanya untuk menyenangkan partai-partai yang tadi beroposisi kan. hmm. Jadi etikanya memang nggak ada di situ tuh. Saya kira benar Sudirman Said mencium itu, dan kita semua tahu bahwa Jokowi akan mengancam, bahkan Golkar juga mesti bakal diancam mungkin untuk udah terima aja Nasdem, terima PKB, atau PDIP juga akan diancam masuk lagi pada koalisi kan. Hmm. Jadi dia menunjukkan bahwa memang partai-partai bahkan Nasdem dan PKB tidak sepenuhnya ingin perubahan kan. Karena kita tahu bahwa saat-saat terakhir aja PKB itu merapat karena diminta oleh Nasdem, dan Anies mungkin kelabakan karena satu-satunya andalan Anies adalah Nasdem tuh. Belakangan kita tahu bahwa Nasdem nggak sepenuhnya sebetulnya Hmm. all out untuk mendukung Anies kan, kita mesti terangkan itu juga. Demikian juga PDIP, beberapa faksi yang mungkin ada di sekitar Ibu Puan merasa bahwa lebih baik bergabung daripada dipersoalkan lagi potensi korupsi yang ada atau potensi korupsi dan yang sedang disembunyikan oleh PDIP, tokoh-tokoh dia yang terlibat atau terseret ke KPK. Ya, oke. Kalau Anda katakan tadi Nasdem, PKB, mungkin ya kompensasinya nggak gede-gede amat lah. Kalau kita berkaca pada
eh, pemilu lalu, pemerintahan lalu kan seperti Nasdem itu dapat 3 kursi dan PKB juga dapat 2 kursi. Tapi sekarang saya kira karena dia bukan pendukung, ya mungkin nggak akan terlalu gede. Tetapi kalau PDIP yang kemudian juga ditarik di dalam, ini konsesinya pasti besar dan ini pasti bisa menimbulkan goncangan tersendiri di internal koalisi. Iya, Nasdem, PKB kecil, tetapi kan yang mau kita lihat bagaimana konsekuensinya kalau Nasdem dan PKB bahkan dikasih dirjen mungkin mau itu. Tetapi kan kita ingin lihat bagaimana hasil pemilu ini dipakai sebagai parameter ukuran untuk menghasilkan demokrasi yang bersih, yang diinginkan oleh publik. Ya udah, mereka yang kalah beroposisi aja kan. Demikian juga PDIP itu. Jadi pragmatisme memang sangat tinggi di dalam politik kita hari ini. Itu konsekuensi dari mereka yang pernah bersekutu dengan Jokowi. Dia akan terpapar oleh sifat pragmatis dari Presiden Jokowi. Yang atas nama kebersamaan atau persatuan mari bergabung. Tetapi sebenarnya bukan atas nama persatuan. Atas nama persatuan dan kesepakatan supaya tidak mengganggu Gibran dalam proses berikutnya. Dalam proses pelanggengan kekuasaan dia tuh. Nah, dan disinilah saya kira mulai titik perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ya. Soal Gibran ini saya kira sebenarnya yang akan jadi soal serius. Dan itu tadi saya baca juga diprediksinya seperti itu juga bahwa ini yang akan jadi salah satu persoalan gitu, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pasti itu, dan tidak mungkin Prabowo kalau dia udah memerintah, dia masih ingin diperintah atau dikendalikan bahkan secara sublimasi oleh Jokowi melalui Gibran. Nah, semakin Pak Jokowi berupaya untuk mengendalikan Prabowo, semakin Prabowo akan mengambil jarak dari Jokowi. Itu logika kekuasaan aja tuh. Karena kita tahu watak Pak Prabowo, winner takes it all. Dan keinginan Gerindra juga begitu kan. Tetapi Gerindra juga masih mungkin berpikir ya basa-basi kecil supaya semester pertama masih terima semacam susupan kebijakan atau pesanan-pesanan politik dari Pak Jokowi. Tetapi ke depan itu nggak mungkin Jokowi akan minta lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Ini sekaligus menerangkan betapa kegelisahan Jokowi makin menjadi-jadi itu. Dan PDIP membaca itu sebetulnya. Jadi kalau PDIP membaca bahwa Jokowi ingin mengatur Kabinet, Prabowo, ya Prabowo. maka lebih lengkap lah kalau iya, bagi PDIP kalau Jokowi masih mau mengatur Prabowo, artinya Jokowi cemas karena dia kehilangan perlindungan dari Prabowo dan kehilangan perlindungan sejak awal dari PDIP. Nah, mestinya itu mendorong percepatan angket. Mumpung Jokowi lagi limbung, harusnya angket dipercepat aja kan. Jadi kita Ya, mendorong sebetulnya itu atas dasar pikiran bahwa Jokowi sebetulnya makin lama makin tidak seimbang ya. psikologi. Ya, tapi kalau kita menyimak pernyataan Pak Mahfud ya, Bung Rocky kemarin hari Jumat ya sore dia memastikan bahwa angket itu jalan terus dan ini yang menyatakan Mahfud ini menarik karena sebelumnya kan Mahfud terkesan seolah-olah dia tidak mau terlibat sama sekali soal angket. Sekarang dia mengakui bahwa itu pasti jalan terus karena dia sendiri diminta masukan begitu untuk soal angket ini. Jadi saya kira kita tinggal menunggu mulai ini kan masih reses ya DPR begitu seperti dikatakan Pak Mahfud juga reses nanti begitu masuk persidangan awal dibuka dari situ saya kira mungkin dimulai hari Senin ya itu turbulensi kekuasaan mungkin akan mulai muncul. Feeling saya bukan feeling sebetulnya, sebetulnya kalkulasi akademik karena kita tahu perkembangan faktual hari ini. Itu kira-kira seminggu ke depan itu Megawati akan pastikan bahwa angket ini jalan aja. Karena peristiwa-peristiwa sosial tidak mungkin dikendalikan lagi oleh Jokowi itu. Kemarahan universitas makin tumbuh. Dan yang lebih penting adalah tatapan internasional tadi. Jadi kalau tadi misalnya ada seorang analis dari Amerika mengucapkan potensi pertentangan Jokowi dan Prabowo dan itu dimuat secara resmi oleh koran-koran yang bersifat dengan bahasa yang diplomatis misalnya. Tetap kita tahu itu adalah hasil riset dari yang disebut apa namanya ini pusat-pusat riset di Amerika itu yang sampai sekarang belum memberi selamat pada Pak Prabowo. Jadi researcher Amerika itu selalu merangkap pembawa pesan pemerintah Amerika tuh bahwa kita tidak mungkin memberi selamat karena kami menduga akan ada ketegangan dengan Jokowi. Jadi kita mesti baca sinyal analisis dari luar negeri itu selalu sebagai pesan buruk bahwa demokrasi Indonesia akan berantakan di ujungnya. Nah, mestinya
kapasitas ini yang kita pakai untuk menduga dengan kuat bahwa Prabowo sedang mengalami kesulitan untuk menyusun kabinetnya karena dia mesti menduga dia akan dikendalikan oleh Jokowi, kan itu dasarnya kan. Tapi kalau kita bilang ya buat apa cemas, toh Anda tidak punya problem dengan korupsi Pak Prabowo, Gerindra juga nggak ada sprindik, tetapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan Gerindra belum secara final menentukan postur kabinetnya bahkan tuh. Satu soal mungkin yang paling bisa kita andalkan adalah bujukan Gerindra pada Sri Mulyani yang belum berhasil, atau paling nggak Gerindra akan minta Sri Mulyani atau Prabowo pribadi akan minta Sri Mulyani kasih orang dong, kira-kira begitu tuh. Dan masalah-masalah ke depan dari kabinet selalu akan tergantung pada soal kemampuan kita bayar hutang, kemampuan untuk menyusun kembali strategi pembangunan, kapasitas fiskal kita yang ruang fiskalnya itu makin lama makin terbatas, dan itu membutuhkan dukungan internasional supaya finance itu, kemampuan budgeting kita itu tidak akan diganggu oleh lemahnya dukungan internasional kan. Jadi tetap pesan dari Amerika itu final. Kalau misalnya Amerika udah dukung, pasti ada seseorang yang kita tahu bagian dari kepentingan World Bank udah disodorkan namanya pada Prabowo. Jadi ini harus kita lihat sebagai sebuah pesan gitu, meskipun tidak diucapkan oleh resmi dari pemerintahnya gitu ya. Iya, saya kira itu kan biasa itu semacam think tank Amerika itu yang sebetulnya dikendalikan oleh opini publik partai yang sedang berkuasa. Dan kita tahu Partai Demokrat di Amerika yang sedang berkuasa, dia akan kasih sinyal bahwa ada masalah pada Prabowo, ada masalah pada Jokowi itu. Nah, karena itu sifat analisisnya mesti kita baca sebagai pesan politik atau tekanan politik justru, bukan sekedar hasil analisa yang bebas nilai. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap kita nolkan Ya, semua ke apa yang maksud kemaksiatan politik, begitu ya kalau Anda nyebutnya ya. betul. Dan kalimat terakhir saya nanti akan ada komentar lagi dari istana bahwa keterangan dari analis Amerika itu ada upaya asing untuk memecah belah bangsa. Pasti begitu. Oke. Juru bantah istana akan menjelaskan semacam itu ya. Terima kasih. Iya, itu kita udah duga itu. Oke.